Ya, gue baru bangun tidur, jadi mungkin muka gue masih muka bantal. Cuma gue pengen uh, bikin video ini. Gue pengen ngomong tentang, gue pengen review buku ini pagi ini, karena gue takutnya nggak sempat lagi, karena besok udah Senin kerja dan ya kayak takut nggak ada waktu lagi, dan gue udah lama nggak bikin konten. Jadi ketika gue ada mood untuk bikin konten, mari kita bikin konten, mari kita gunakan mood itu bikin konten, untuk bikin konten, oke? Yap, jadi gue pengen nge-review buku ini, buku Feel Good Productivity by Ali Abdaal. Pertama-tama, Ali Abdaal itu adalah seorang YouTuber. Dia dokter dari Cambridge, lulusan Cambridge, dan sekarang beliau fokus pada psikologi, menekuni bidang psikologi, dan akhirnya melahirkan buku Feel Good Productivity. Nah, kalau kalian tahu konten-konten Mas Ali Abdaal, itu emang banyaknya di self-improvement, self-help, dan juga productivity. Dia banyak banget nge-review buku-buku productivity, buku-buku self-improvement, dan dia juga kayak melakukan riset terkait productivity. Nah, buku ini pun di pembahasannya pun itu berdasarkan hasil-hasil penelitian berbagai macam riset di psikologi atau di productivity juga gitu. Jadi gue bisa bilang saran-saran di sini itu valid dan based on fact gitu, based on penelitian, jadi bisa kita ikutin. Nah, buku ini terdiri dari 3 chapter. Chapter pertama itu ngebahas tentang energizing, gimana caranya kita mendapatkan energi untuk bisa melakukan hal-hal produktif. Chapter kedua itu unblock. Gue belum baca chapter kedua, tapi kalau gue I'm guessing that the second chapter will talk about how to remove obstacles that stand in the way of achieving feel good productivity. Jadi gimana kita menyingkirkan obstacle? Kayaknya ya, gue juga nggak tahu, gue masih guessing. Tapi kayaknya ya unblock berarti kita nge-unblock sesuatu yang ngeblocking kita. Ya, itu obstacles. Karena intinya dari buku ini adalah gimana caranya kita bisa feel good ketika melakukan hal-hal yang produktif gitu. Terus chapter ketiga itu sustain. Oke, sustain. Very intuitive. I believe you can guess what this chapter will talk about. Oke, sustain. Oke, that's it. Very simple. Nah, di kesempatan kali ini gue cuma pengen membahas chapter 1. Nah, di chapter 1 soal bagaimana mendapatkan energi yang kita perlukan untuk menjadi produktif, itu ada 3 bahan bakar, yaitu play, power, and people. Nah, play itu lebih menekankan untuk mencari sebuah kesenangan, playful dalam proses mendapatkan sesuatu. Jadi kita ya, ini lagi-lagi saran yang sering kita dengar, bahwa kita jangan berfokus pada outcome, tapi kita harus berfokus pada proses. Nah, karena berfokus pada proses, maka kita harus cari caranya bagaimana proses kita itu menyenangkan. Karena kalau proses kita menyenangkan, kita bisa dapat energi terus-terusan selama perjalanan, sehingga kita bisa menjadi produktif and feeling good. Again, feeling good. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang playful dalam kita berproses, ada beberapa hal penting yang ditekankan di chapter ini. Pertama, of course, find the fun. Kita harus bisa ngebayangin gimana sih atau seperti apa sih kondisinya kalau kerjaan kita itu terasa menyenangkan. Nah, dengan bertanya seperti pertanyaan kayak what would look like, what would look like if it were fun. Okay, something like that. What would this look like if it were fun? Gimana sih
kondisinya kalau kerjaan itu menyenangkan gimana gitu. Nah, dengan berpikir seperti itu kita akan mencari caranya, kita akan berpikir, kita akan mencoba semua hal agar kerjaan yang kita lakukan terasa menyenangkan. Kedua, karena kita berfokus pada proses, di dalam proses itu sendiri tidak akan selalu sukses, tidak akan selalu mungkin berjalan mulus. Pasti ada kegagalan-kegagalan yang kita akan hadapi. Oke, that's sound cliche, but yeah, that's the fact. Nah, yang dijelaskan di buku ini itu adalah gimana kita bisa nge-reframe failure. Jadi kita nggak ngelihat failure as a failure, but kita ngelihat failure as an invitation to something new. Oke, jadi kegagalan itu adalah sebuah invitation, sebuah undangan, sebuah ajakan kepada sesuatu yang baru. Oke, contoh misalnya, gue kan masih single ya, belum pacaran, belum punya cewek, tapi gue pengen tuh punya relationship yang oke. So, gimana caranya? Atau apa yang harus gue lakukan? Nah, gue punya hipotesis bahwa untuk mendapatkan relationship yang oke, maka gue harus punya cewek dan harus pacaran, harus ngerasain pacaran gitulah. Oke, itu hipotesis gue. Terus nge-reframe failure di kasus gue itu artinya ketika gue misalnya deket sama cewek, PDKT, terus gue tembak dia dan ternyata gue ditolak, that's not a failure at all. That's a data collection. Yaitu adalah sebuah data point yang gue dapatkan dari pacaran pertama gue gitu misalnya. Nah, dari situ gue bisa mencari kelemahan apa sih yang terjadi di relationship yang pertama agar relationship selanjutnya itu bisa berjalan lebih mulus gitu. Jadi kayak ya kalau orang bilang kalau di dalam relationship mungkin bisa bilang ya lu sebanyak-banyaknya gitu kan, walaupun ada yang bilang enggak, gue maunya langsung dapet gitu, tapi ya itu nggak apa-apa sih. Penting lu nggak reframe failure itu sebagai data points yang lu collect dari experience lu. Jangan menganggap failure as a failure, jadi kayak gagal tuh gue anjir gue gagal, gue cupu ternyata dalam relationship, gue jelek ternyata, nggak ada cewek yang mau sama gue gitu misalnya. Jangan. Nah, tapi gue belum menerapkan itu, dan itu bukan advice gue, tapi advice dari buku ini. Oke, jadi it's pure from and fresh from the book, bukan punya gue. Jadi gue di sini ngomong berdasarkan buku ini ya, bukan dari opini gue. Oke. Nah, terakhir terkait play, hal yang harus diperhatikan di bahan bakar play adalah don't be serious, but be sincere. Intinya adalah jangan terlalu serius, tapi tetap tulus gitu. Gue ada cerita nih, jadi di minggu-minggu awal itu gue ngobrol sama manajer gue, dan untuk new joiner kita tuh harus nge-fill in information di dalam platformnya HR. Information yang ditanyain, yang disuruh kita, yang kita harus isi itu adalah hobi kita, fun fact kita, dan beberapa biodata. Nah, manajer gue bilang ini kan bisa dibaca sama seluruh tim ya, dan manajer gue bilang bahwa tim gue itu ngelihat gue tuh sebagai orang yang serius amat sih lu gitu. Kayak orang yang too serius gitu. Lu ngisi 3 fun fact kenapa serius banget gitu, kesannya kayak serius banget. Dan dari saat itu, pada saat itu gue baru tahu bahwa tim gue tuh emang tim yang chill banget, chill. Gue nanya, gue ada temen dia di tim lain, emang tim gue tuh the most chill team in the office, man. So like what? Oke. Kalau gue tahu, gue juga pengen ngejawab asal-asalan atau ngejawab dengan lucu-lucuan gitu. Cuma udah telanjur, jadi oke lah. Nah, di buku ini pun juga bilang bahwa the most fun people to play game with
is people who play sincerely, ya pokoknya gitulah. Pokoknya orang yang paling asik diajak main tuh orang yang mainnya happy, tulus gitu, nggak terlalu serius. Karena maksudnya adalah mereka tuh cukup serius untuk main gamenya sehingga engage gitu sama pemain, jadi nggak asal-asalan gitu mainnya, oke? Tapi mereka nggak terlalu fokus pada menang atau kalah ya bodo amat, yang penting gue main seneng, terus gue ketemu temen, gue ketawa-ketawa sama temen, it's enough for me, oke? Jadi gue nggak peduli kalah atau menang, yang penting mainnya gitu. Kalau buat gue sih ya, kalau gue ngeliat gue dulu main game kayak gue fokus ke menang kalah, gue stres, menang gue kayak wah mampus lu, kalah lu gitu, kayak gue kompetitif banget gitu. Tapi oke, dari buku ini gue merasa bahwa oke, ternyata no, life is not like that, life is more very fun gitu. Jadi ya main game emang untuk fun gitu, bukan untuk kompetisi. Beda lagi kalau emang lu ikut e-sport, kejuaraan e-sport, ya mungkin itu agak kompetitif. Oke, the second bahan bakar adalah power. Power ini lebih menekankan pada level confidence kita. Nah, untuk menaikkan level confidence itu ada beberapa cara. Nah, yang paling relate sama gua adalah pertama, gue sebutin dulu ya. Jadi caranya ada 5. Ada self efficacy. Self efficacy itu intinya kayak lu bilang kepada diri lu kalau lu bisa, maka lu akan bisa gitu. Intinya ya udah, ngomong ke diri lu kalau lu bisa, maka suatu hari lu akan bisa. Itu self efficacy. Terus ada vicarious mastery experience. Artinya lu ngelihat orang lain bisa, maka lu menjadi lebih percaya diri untuk mengerjakan hal tersebut sehingga lu bisa mengerjakan hal tersebut. Oke. Terus the enactive master experience itu kayak learning by doing. Kalau tadi kan vicarious master experience itu ngelihat orang bisa ngelakuin itu, maka lu jadi terinspirasi. Nah, kalau yang enactive master experience itu lu aktif untuk mengerjakannya, untuk belajarnya. Jadi learning by doing, simpelnya learning by doing. Terus ada distortion approach. Distortion approach itu kayak punya mindset beginner. Jadi kalau beginner kan, lu juga beginner ya, lu akan mencoba banyak hal, lu nggak akan takut gagal karena masih beginner, masih level kecil, nggak akan banyak hal yang dipertaruhkan. Oke, jadi itu beginner mindset. Dan terakhir prodigy effect. Prodigy effect itu Prodigy effect, ntar gue lupa. Prodigy effect itu lebih ke teach others, oke? Lu ngajarin orang lah intinya. Ya sama seperti yang gue lakukan ketika SMA, gue suka fisika dan matematika, beberapa teman gue nggak bisa, terus minta diajarin, ya gue ajarin, dan ternyata itu sangat ngefek untuk membuat gue memahami fisika dan matematika, sehingga kepercayaan diri gue untuk ngajarin fisika dan matematika menjadi lebih tinggi, nge-boost kepercayaan gue, nge-boost kemampuan matematika dan fisika gue. Jadi ngajarin orang, oke? Ya, itu untuk bahan bakar kedua. Dan bahan bakar terakhir adalah people. Nah, kita tadi ngomongin gimana cara mendapatkan energi dari diri kita sendiri, oke? Lebih ke dari diri kita sendiri. Sebenarnya mendapatkan energi itu nggak hanya dari diri kita, tapi bisa dari orang lain. Bagaimana mendapatkan energi dari orang lain? Pertama, ada satu mindset yang harus lo pegang, yaitu adalah comrade mindset. Comrade mindset itu lawannya dari competitive mindset. Jadi kita tuh ngelihat teman-teman kita itu bukan sebagai enemy, bukan sebagai musuh, bukan sebagai sesuatu yang harus kita kalahkan, tapi sebagai teman, sebagai satu tim yang harus kita bantu, yang harus kita bekerja sama, sehingga kalau kita menang, dia juga menang. Itu comrade mindset. Jadi bukan kompetitif. Kalau kompetitif kan, kalau gue menang, lu kalah. Oke?
Jadi nggak gitu. Jadi kita collaboration. Kita lebih ke collaboration kepada orang lain. Kalau teman kita butuh bantuan, kita bantu. Kalau kita butuh bantuan, kita jangan sungkan untuk nanya ke mereka. Oke. Nah, terus random act of kindness. Nah, gue punya cerita nih tentang random act of kindness. Jadi suatu hari di malam hari ya, gue pulang selalu di malam hari di atas jam 6 sore gitu. Nah, itu kantor gue beli pizza banyak. Oke, biasa buat karyawannya sebagai apresiasi udah kerja keras. Oke, seperti itu, dibeliin pizza. Nah, gue sama temen gue tuh emang lagi fokus. Tapi gue akhirnya berhenti karena gue pengen nyobain pizzanya. Lumayan, gue bisa makan pizza di malam hari, gue bisa menghemat makan malam. Oke. Nah, pas gue jalan, ternyata temen gue masih fokus. Oke, masih fokus. Terus gue pikir, ya udah, gue ngambil beberapa slice. Jadi satu buat gue, satu buat temen gue. Jadi gue ngambil ya 3 lah. Satu buat gue, 2 buat temen gue. Terus gue kasih ke dia. Ya out of nowhere lah, gue tiba-tiba datang out of nowhere. Gue juga nggak ngajak dia, ayo bro kita makan pizza, enggak. Tapi out of nowhere gue ambil, gue kasih ke dia, bro mau nggak cobain nih gitu. Terus gimana respon dia? Ya dia berekspresi kayak senyum, tapi senyum seneng gitu. Lu tau gak sih, kayak orang lagi aduh stres, tiba-tiba dikasih makan ya gitu, jadi terang gitu apa wajahnya, ya kayak gitulah. Terus kayaknya kita ngobrol soal apartemen, soal kosan. Gue bilang kosan gue di Bukit Bintang gue ngerasa mahal. Dia bilang, oh enggak kok, kosan lu udah murah. Terus dia bilang, oh lu bisa kesini kesana kesini gitu, ada rekomendasi. Ya pokoknya intinya ngobrol sebelum dia pulang. Jadi random act of kindness atau ngasih kebaikan yang random ke orang lain itu bisa meningkatkan energi kita gitu ya. Dengan melihat dia tersenyum bahagia, kemudian kita ngobrol bareng dia, itu bisa meningkatkan energi kita. Jadi jangan takut untuk melakukan random kindness. Even lu kayak misalnya out of nowhere datang ke meja temen lu, terus bilang, woi lu mau gue buatin kopi nggak? Lu mau gue buatin teh nggak? Terus misalnya dia bilang enggak pun ya nggak masalah gitu. Jadi ya emang random aja dan nothing tulus gitu, nggak usah mengharapkan jawaban iya gitu. Jadi ya random out of nowhere datang, oh lu mau gue bikin kopi nggak gitu. Kalau iya lu bisa dapat, kalau misalnya dia bilang iya, lu bisa dapat energi lagi gitu kan. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa gitu, emang lu ngerandom aja, gabut aja gitu. Nah, terakhir adalah asking for help to others, from others. Nah, ini tuh gue juga punya story terkait ini. Jadi di bulan pertama ini gue tuh sering banget diskus sama manajer gue, dan di setiap diskusi dan di setiap kesempatan gue ngobrol sama manajer itu pasti selalu bilang, if you need something, if you feel stress, don't worry to ask for help to me or to other team. We will definitely help you out. Kayak wah ya gue gue akan bertanya bantuan, tapi gue kayak pengen nyoba sendiri dulu, gue mikir gitu kan. Tapi ternyata enggak bro, asking for help tuh sebenarnya bisa ngebuat orang tuh bahagia juga. Jadi selain ngasih energi ke kita, selain kita dapat solusi ya dari apa yang kita minta bantuan, kita juga ngasih energi ke orang tersebut. Dan berdasarkan buku ini yang emang berdasarkan penelitian, ternyata people are more eager to help than you think. Jadi orang tuh lebih suka, lebih bersemangat, lebih suka nolong, dari apa yang kita kira. Jadi jangan kira kalau orang tuh kayak malas nolongin orang gitu. Jadi ya buku ini bilang kalau orang tuh lebih more eager to help than you think. Jadi ya jadi jangan malu untuk meminta tolong. Nah, gue juga nggak tahu sih sampai taraf apa
gue tuh harus minta tolong ke orang, jadi kayak gue takutnya annoying kan, minta tolong ke orang yang lagi sibuk, annoying gitu. Cuma ya minta tolong tuh bukan suatu hal yang salah, dan jangan takut terlihat bodoh kan. Kadang kita minta tolong, bertanya, itu kayak kesannya menunjukkan kesan bodoh, kesan tidak tahu apa-apa, kesan lemah gitu kan. No, don't think like that. Never ever. Don't think about it. Don't think like that. I mean, so ya, jadi don't afraid to ask for help. Oke? Karena manajer gue selalu bilang, dah lu tanya gue kalau lu nggak tahu gitu, gue bantu. Dan bahkan beberapa tas gue juga dibantu sama dia, jadi kayak wow, oke, gue baru masuk, walaupun gue dapat tugas-tugas yang lumayan berat, dan emang lagi ada project juga, jadi gue harus bisa catch up gitu. Tapi manajer gue bilang jangan takut, udah gue bantu, kalau lu stuck gue bantu, kalau lu stuck gue bantu gitu. Tim-tim lain juga kayak gitu, jadi ya oke. Jadi itu yang gue dapatkan dari buku ini. Semoga bisa ngebantu lu juga, semoga bisa memotivasi lu juga. Apalagi kalau misalnya buat lu yang lagi sedang dalam zona tidak nyaman, tapi lu pengen berkembang, lu bisa baca buku ini, Feel Good Productivity. Ini bisa ngebantu lu bertahan, dan mudah-mudahan bisa membantu lu sukses keluar, atau bukan keluar sih, menghadapi zona tidak nyaman tersebut, sehingga membuat zona yang tadinya tidak nyaman menjadi zona nyaman gitu, sebelum lu mencari zona tidak nyaman yang lain. Oke, sekian review gue terkait buku Ali Abdaal. Semoga membantu lo untuk memahami atau untuk menghadapi quarter life crisis, dan bisa ngebantu ngeboost productivity ke level feeling good. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.